Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Najwa Faraita dengan MPM akhir 087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ETS e-Government. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional merupakan sistem tradisional yang masih mengandalkan proses manual, penggunaan dokumen kertas, serta interaksi langsung antara aparat dan masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan konvensional ini, pelayanan publik dilakukan melalui prosedur birokrasi yang panjang. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan sistem data elektronik untuk mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan efisiensi layanan publik. Pelayanan ini sering disebut sebagai e-government. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Solusi yang pertama yaitu dengan meningkatkan infrastruktur digital. Pemerintah perlu membangun jaringan yang lebih luas melalui pemasangan fiber optik, tower seluler, dan satelit, terutama di daerah terpencil. Selain itu, bantuan perangkat untuk masyarakat yang kurang mampu dengan infrastruktur yang baik, layanan pemerintahan digital bisa berjalan lancar dan masyarakat lebih mempermudah akses informasi serta layanan publik. Solusi yang kedua ada meningkatkan pendidikan dan keterampilan digital. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dasar tentang penggunaan teknologi bagi masyarakat dan pegawai pemerintah. Pelatihan ini bisa dilakukan di sekolah, kantor, atau komunitas lokal. Tujuannya agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk bekerja, belajar, dan berusaha. Sementara pegawai pemerintah dapat meningkatkan kinerja melalui sistem digital. Yang selanjutnya adalah mengembangkan inisiatif e-government dan monitoring. Pemerintah dapat memperbanyak layanan publik berbasis digital, seperti aplikasi untuk mengurus administrasi atau membayar pajak secara online. Layanan ini harus mudah digunakan oleh semua kalangan. Selain itu, perlu ada evaluasi rutin agar program digital berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Tantangan yang pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital. Banyak daerah pedesaan belum memiliki internet dan listrik yang memadai, sehingga masyarakat sulit mengakses layanan digital pemerintah. Hal ini terjadi karena biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi dan masih bergantung pada penyedia swasta. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Negara berkembang sering kekurangan dana untuk membangun dan memelihara sistem e-government karena anggaran lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak proyek digital terhenti atau gagal. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan praktik korupsi dalam pengelolaan dana. Yang ketiga ada kurangnya keterampilan digital dan sumber daya manusia. Banyak pejabat dan masyarakat belum memiliki kemampuan digital yang memadai, sementara tenaga IT masih terbatas. Akibatnya, penerapan e-government kurang efektif karena sistem sulit dioperasikan dan layanan menjadi lambat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan teknologi dan perpindahan tenaga ahli ke luar negeri. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan?
Menurut saya, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola digital dapat meningkatkan kepercayaan publik karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah dapat dilihat dan dianalisis melalui sistem digital. Hal ini membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan dipercaya oleh publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.